Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi dalam episode 103 dengan tema Transformasi Pelayanan Vokasi UPT BLK Pasuruan SIDESI. Baik Sobat Jatim, teknologi berkembang sangat cepat, kebutuhan industri juga terus berubah, sehingga peningkatan kompetensi menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Namun tentu muncul pertanyaan, apakah layanan pemerintah saat ini, khususnya pelayanan pelatihan kerja, juga ikut berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat? Dan hari ini kita akan membahas salah satu inovasi pelayanan publik yang menarik dari UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan, yaitu SIDESI, sebuah inovasi yang memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, pendaftaran, hingga mengakses berbagai layanan vokasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Dan tentu selaras dengan program Ibu Gubernur Jawa Timur, Nawabakti Satya Jatim Kerja, inovasi ini juga menjadi bagian dari komitmen UPT BLK Pasuruan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami di sini Bapak Agus Ainur Rosyid, SKM Mling, selaku Kasubag Tata Usaha UPT BLK Pasuruan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Fandi. Baik, dan juga telah hadir Ibu Reni Citra Nurani Eskom, Instruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi UPT BLK Pasuruan. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Baik, ini pertama kali saya datang di ruangan podcast di Snaker Trans Jawa Timur dan luar biasa meriah ya. Ada bunga-bunganya, ini seperti kondisi saat ini. Betul. Kita harus tetap semangat seperti itu. Baik, terima kasih Bapak udah jauh-jauh dari Pasuruan nih buat datang ke sini. Kita akan menjelaskan kepada masyarakat Jawa Timur, tentunya Sobat Jatim, tentang aplikasi SIDESI yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur untuk mencari kerja, mencari pembinaan, pelatihan kerja seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki tentang SIDESI itu, kita melihat hampir semua pelayanan saat ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan banyak menggunakan teknologi digital. Menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting sebenarnya inovasi pelayanan publik ini khususnya di bidang pelatihan kerja agar pemerintah ini mampu mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berubah saat ini? Silakan. Oke. Jadi memang kita harus kembali dulu dari Nawabakti Satya, kita turun ke indikator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka, yang tentunya kami sebagai Balai Latihan Kerja di bawah dari Dinas Tenaga Kerja merupakan unit pelaksana teknis, mempunyai kewajiban untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan cara atau melalui pelatihan dan sertifikasi, sehingga masyarakat di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah kerja UPT BLK Pasuruan yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Kabupaten dan Kota Probolinggo, di mana sebelum memasuki dunia kerja mereka berhak mendapatkan pelatihan yang ujung-ujungnya dari pelatihan tersebut bisa dilaksanakan sertifikasi, sehingga dalam penyerapan di dunia industri dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka, masyarakat akan menjadi lebih siap karena sudah dinyatakan kompeten dan mendapatkan pelatihan di UPT BLK. Apalagi di UPT BLK Pasuruan, yang dimana secara wilayah kita dihimpit oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Itu banyak kota industri. Betul, ya. Salah satunya adalah Pier. Dan kemudian di wilayah Pandaan ada area wisata yang sedang berkembang pesat, sehingga tantangan-tantangan tersebut menjadi salah satu motivasi kami dalam melaksanakan kinerja, ya kan? Melaksanakan kinerja di UPT BLK Pasuruan guna untuk mendukung indikator kinerja utama kita di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tentunya SIDESI, SIDESI ataupun digitalisasi pelayanan menjadi sebuah jawaban konkret di mana kita harus menghadapi sekarang zamannya big data. Iya. Seperti itu. Jadi semua harus digital. Seperti itu. Karena juga banyak masyarakat yang membutuhkan informasi dengan cepat. Betul, dan ya. banyak juga peminatnya juga. Betul. Ya, nggak cuma 10-20 orang tapi ya, bisa sampai ribuan ratusan seperti itu. Iya. Jadi dengan adanya transformasi digital ini mungkin bisa mempermudah seperti itu ya. Betul. Ya. Baik. Nah, sekarang kita mengenal ini UPT BLK Pasuruan. Ini
Saya aja baru tahu ada UPT BLK di Pasuruan. Nah, mungkin bisa jelaskan Bu Reni tentang UPT BLK Pasuruan. Yang saya tahu ini UPT BLK itu ada banyak ya. Kemarin saya juga podcast sama Surabaya. Nah, mungkin kita bisa mengenal lebih lanjut tentang UPT BLK Pasuruan. Silakan. Kalau UPT BLK Pasuruan itu letaknya ada di Kecamatan Pandaan. Jadi kalau misalkan dari arah Malang itu biasanya kalau dari bawah, kalau nggak lewat tol tuh melewati Masjid Cingho lah. Itu belok ke kiri itu bisa menuju ke arah tembusan ke Bangil lah. Nanti ketemu UPT BLK Pasuruan. UPT BLK Pasuruan itu memang benar merupakan salah satu UPT dari 16 BLK di Provinsi Jawa Timur di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian UPT BLK Pasuruan sendiri itu memiliki banyak keunggulan, mungkin banyak atau beberapa keunggulan ya. Di antaranya selain memang SIDESI yang sudah disebutkan tadi itu sudah menang Kofablik ya di top 30 di tahun 2023. Jadi SIDESI itu merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Sadar Pelatihan Terintegrasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Rosid, bagaimana UPT BLK Pasuruan concern dalam memenuhi untuk mengentaskan pengangguran itu tadi, sehingga kita menciptakan sebuah sistem untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelatihan itu sendiri karena merupakan ring 1 juga. Jadi di Pasuruan itu ada PIR untuk wilayah kerja industri di ring 1, sehingga sebenarnya banyak industri yang membutuhkan masyarakatnya untuk tenaga kerja seperti itu. Tapi mungkin dasarnya awalnya itu SIDESI itu sendiri itu dibentuk karena masyarakatnya kurang atau belum tahu BLK. Ya, hingga dibuatlah SIDESI dengan harapan masyarakat akan lebih sadar sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja itu bisa ditingkatkan seperti itu. Kalau untuk layanan yang ada di UPT BLK Pasuruan apa aja, Bu? Selain kita bahas SIDESI, maksudnya yang ada yang bisa ditawarkan. Pelayanannya dia ada pelayanan institusional, yaitu pelatihan yang ada di dalam BLK, ada pelayanan MTU atau non institusional Mobile Training Unit, yaitu pelatihan yang di desa-desa. Jadi kita kalau pelatihan itu betul bisa sampai ke Bromo, bisa sampai ke Prigen, di daerah wisata Tretes dan lain sebagainya. Jadi kita menjangkau ke wilayah-wilayah yang mungkin masyarakat nggak bisa datang ke BLK seperti itu. Kemudian di tahun ini, di tahun 2026 ini kita sudah resmi ada pelatihan di pihak ketiga atau swadana, yaitu kita kerjasama dengan perusahaan dan sekolah. Jadi yang tidak terakomodir di pelatihan instit atau MTU khususnya untuk upskilling dari karyawan perusahaannya bisa melalui pelatihan pihak ketiga. Kemudian kita yang baru lagi di tahun ini ada pelatihan short course. Jadi pelatihan short course itu pelatihan jangka pendek, biasanya sekitar 4-5 harian, sekitar 40 JP. Itu based on-nya ada yang online, ada yang blended, ada yang offline. Nah ini yang baru yang kebetulan sedang kita kembangkan atau gaungkan. Jadi seluruh masyarakat Jawa Timur walaupun tidak berada di sekitar Pasuruan bisa mengakses pelatihan yang ada di UPT BLK Pasuruan. Jadi kemarin yang kita baru jalan ada intermediate Excel, jadi walaupun mungkin kesannya office itu kayaknya sudah kuno, tapi pada dasarnya perusahaan kalau upskilling ke tempat kita itu banyak sekali yang minta Excel. Sekelas perusahaan PMA, Jerman dan lain sebagainya itu juga banyak yang masih minta Excel kayak gitu. Kemudian kita ada kelas ini yang motor listrik, ya itu juga antusiasmenya lagi hits banget kan. Kelas motor listrik itu gimana? Belajar short course pelatihan untuk pengenalan motor listrik, servis kendaraan, perawatan listrik seperti itu. Jadi kan sekarang sudah punya banyak kan ya motor listrik, sepeda listrik, itu antusiasmenya cukup banyak, pendaftarnya banyak di short course, sehingga kita sampai beberapa batch lah jalannya seperti itu. Bahkan kita juga sudah kerjasama dengan guru-guru SMK di sekitar sana untuk pelatihan upskilling mereka ke motor listrik juga. Dan hal-hal yang pastinya karena sekarang berbau digital, hal-hal yang berhubungan dengan digital yaitu media sosial menggunakan AI dan lain sebagainya itu juga kita mulai kembangkan seperti itu. Jadi memang boleh Pak, silakan. Jadi kalau bicara UPT BLK Pasuruan ya kan ya, kita harus mengenal juga SDM-nya. Kita mempunyai instruktur ya kan. Instrukturnya ini bisa dikatakan merupakan instruktur yang terbaik ya. Ya kita bukan narsis ya, tetapi memang kenyataannya ya, dalam data instruktur kami ada satu lulusan dari luar negeri, yaitu dari Ibu Reni mendapatkan beasiswa dari Kemenaker pada waktu itu. Di mana waktu itu? Di Australia. Di Australia. Ya. Luar biasa. Kemudian kita juga ada
2 atau 3 instruktur itu yang pernah menjuarai KKIN. KKIN itu semacam apa Mbak? Kompetisi instruktur nasional yang Oke. diadakan oleh Kemenaker gitu. Betul. Biasanya sekitar 2 sampai 3 tahun Sekali. setiap 2-3 tahun sekali seperti itu. Iya, dan selain itu dalam waktu penguatan pembangunan zona integritas ini, kami di beberapa concern di beberapa pengembangan SDM, yaitu melatih ataupun memfasilitasi instruktur-instruktur kami untuk tetap on track dalam pencapaian prestasi. Oke. Walaupun mereka melayani di UPT PLK Pasuruan, tapi tetap mereka harus peduli dengan kompetensi mereka, ya kan, kompetensi terbaru seperti tadi motor listrik tadi makin banyak, ya kan, ya sepeda motor listrik atau sepeda listrik itu kan artinya akan ada sebuah tantangan baru, di mana ketika semakin banyak kendaraan listrik maka semakin harus dijawab juga bagaimana memfasilitasi cara perawatannya, bagaimana SDM yang bisa menghandle ataupun bisa memfasilitasi dalam prasarana untuk kendaraan listrik tadi. Jadi selain cakupan pelayanan yang luas juga dari UPT PLK Pasuruan ini membranding staff-staffnya itu Betul. baik ya Pak? Ya, kita membranding staff itu kalau bisa di dalam 1 tahun itu kita namanya punya papan normatif yang berbentuk digital, di mana mereka harus sesuai dengan linear. Kalau dalam sekolah itu kalau mau menjadi dosen, ya kan, mereka harus pendidikannya linear. Maka kalau kita di PLK Pasuruan karena kita adalah instruktur, maka mereka harus dilengkapi dengan unit kompetensi atau sertifikasi kompetensi atau upskilling kompetensi yang linear dengan kebutuhan kejuruan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak bisa diam saja dalam 1 tahun, ya kan. Dalam pemenuhan SKP pun, ya kan, ada SKP gitu ya. Dalam SKP pun dalam komponen berakhlak itu kompeten, ya kan, ya. Mereka harus kalau misalkan mengikuti webinar atau mengikuti peningkatan SDM harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, ya mohon maaf, ya kan, ya hal tersebut tidak bisa kita akui. Jadi mereka akan terus termotivasi dalam mengembangkan kompetensi mereka yang ujungnya dapat mengembangkan UPT PLK Pasuruan, dan outputnya adalah dapat melatih, ya kan, calon tenaga kerja yang akan diserap di perusahaan supaya dapat mencapai kompeten yang dibutuhkan. Jadi menghasilkan bibit-bibit unggul ya, pada akhirnya output yang dikeluarkan. Iya, karena itu beda Mas Fandi ya. Iya. Kalau di Pasuruan itu karakteristiknya memang kalau di Surabaya itu kan kota metropolitan ya. Kalau di wilayah kerja kami kan kabupaten kota Pasuruan sama kabupaten kota Probolinggo, yang dimana masyarakatnya pun ya mencari kerjanya pun arahnya juga ke industri di Pasuruan, yang di Malang, di Pandangan, ataupun geser ke Sidoarjo, seperti itu. Jadi tantangan itu, ya kan, tantangan untuk memfasilitasi para pencari kerja ataupun para pencakar tadi untuk menjembatani lah supaya mereka dapat diserap perusahaan melalui pelatihan yang berbasis kompetensi atau PPK tadi. Dan kurikulum pelatihannya ini pasti juga selalu diperbarui ya Bu ya, mengikuti kebutuhan dunia usaha. Jadi program pelatihan yang kami susun itu semua berdasarkan TNA. TNA itu merupakan Training Need Analysis. Jadi kami ada forum FGD bersama FKLPID dengan industri. Jadi setiap di tahun ini ada 4 kali pertemuan lah. Di setiap pertemuan itu kita melakukan Training Need Analysis. Jadi perusahaan saat ini butuhnya seperti apa dan bagaimana. Otomatis kurikulum itu otomatis kita update, materi juga kita update seperti itu. Bahkan yang kemarin terakhir juga kita kerjasama dengan industri itu kita ajak keliling ke workshop-workshop kita untuk tahu alat-alat yang ada di BLK itu seperti apa. Jadi kan dari sana juga kita dapat masukan dari sisi alatnya juga. Oh, kalau di industri itu pakainya seperti ini dan bagaimana seperti itu. Ya, ini informasi. Jadi nggak boleh asal dan pastinya semua sesuai dengan SKKNI. Ya, karena memang target kinerja di UPT PLK selain tadi sertifikasi dan kompetensi tadi ya, itu ada namanya penempatan, Mas Andi. Jadi bagaimana kita menempatkan siswa kita yang sudah mendapatkan pelatihan dan sudah tersertifikasi kompetensi ke dunia kerja. Seperti itu. Nah, balik lagi dalam dunia kerja itu namanya ada kepekerjaan. Nah, kepekerjaan itu juga tidak melulu tentang kita harus menempatkan di industri. Kadang mereka ada memilih jalur lain melalui berwirausaha seperti itu. Jadi memang
dari FKPLID tadi, dari diskusi dengan perusahaan atau mitra-mitra kami, kita menentukan pelatihan kita itu basisnya tadi training need analysis atau TNA itu sesuai kebutuhan pasar kerja termasuk yang short course ya. Jadi memang kita buka short course-nya pelatihannya sekiranya memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam yaitu tadi entah berwirausaha untuk bekerja. Jadi tidak yang walaupun sekarang tren apa tapi sekiranya industri di sekitar kita juga tidak membutuhkan itu ya kita nggak buka. Jadi benar-benar memang sesuai TNA itu tadi. Supaya tepat sasaran juga nanti ya mereka dilatih di situ kayak gitu. Dan ini mungkin informasi yang luar biasa buat Sobat Jatim bahwa UPT BLK Pasuruan ini selalu berinovasi, lalu melihat dunia kerja saat ini itu membutuhkan apa sebenarnya. Baik, tadi kita sudah mengenal bagaimana peran BLK Pasuruan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Sekarang kita masuk ke inovasi yang menjadi tema utama kali ini, Bapak Ibu. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa si Desi ini sudah memenangkan Kofabrik di tahun 2023. Ini tentunya capaian yang sangat luar biasa. Sudah diraih oleh UPT BLK Pasuruan. Nah, Bu Reni atau Pak Rashid, apa sebenarnya si Desi itu? Oke. Ya, jadi kalau si Desi, saya ulangi kembali bahwa si Desi itu adalah sistem informasi sadar pelatihan terintegrasi. Jadi sistem itu digunakan awalnya adalah cikal bakalnya untuk menyadarkan masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Lah caranya gimana? Yang bikin mungkin agak beda dengan BLK lain. Jadi si Desi itu ada katalog alumni. Jadi katalog alumni itu di sana berisikan data-data usaha yang dimiliki oleh alumni-alumni kami. Jadi di sana juga sudah lolos ya. Betul, ya sudah lulus, sudah kompeten, kemudian mereka buka usaha lah. Usaha-usaha mereka ikut kami promosikan di websitenya si Desi plus di Instagramnya UPT BLK Pasuruan. Jadi kan lumayan ya, followernya udah ribuan. Jadi masyarakat juga pasti akan tertolong dengan kita membantu mereka melakukan promosi. Selain itu dari sisi yang wirausaha tidak hanya berhenti di situ, kami juga bekerja sama dengan Sampurna Karya Bangsa untuk upgrade skill mereka yang berwirausaha dalam hal perizinannya. Jadi kalau mau wirausaha itu, kalau misalkan kita mau berbisnis kue atau apa, kemasannya kan harus ada halal, harus ada nomor kode resminya, seperti itu. Nah itu diajarkan atau kita upskillingkan dengan Sampurna Karya Bangsa seperti itu. Jadi nggak berhenti, ya udah selesai pelatihan dan gitu enggak. Dan enggak ya ada. Terus habis itu kita ada jala alumni. Jadi jala alumni itu yang bidang industri. Jadi penempatan kita kan ada yang industri karena kita wilayah BIR dan yang wirausaha itu tadi. Yang industri itu tadi ada di jala alumni. Jadi kita juga ada di CDS itu ada bursa kerja di karir.upt.blk Pasuruan tuh antara perusahaan sama alumni kita juga bisa saling mengisi lowongan dan apply berada di sana seperti itu. Jadi mungkin yang paling kalau industrinya mungkin sama dengan BLK lain, tapi yang mungkin katalog alumninya yang agak beda. Jadi kita ikut mempromosikan hasil usaha dari alumni kita. Ya. Jadi memang si Desi ini merupakan core layanan utama di UPT BLK Pasuruan yang berbasis website dan yang mengutamakan digitalisasi. Sehingga memang harapan kami dengan core layanan ini menjadikan pintu masuk digital di UPT BLK Pasuruan dalam menikmati atau dalam mendapatkan layanan yang ada di UPT BLK Pasuruan, baik pelatihan, penempatan maupun tadi layanan-layanan seperti short course layanan baru kita. Ya, karena memang dasar kita membangun si Desi ini adalah karena dia sebuah core. Jadi semua inovasi nanti itu akan diintegrasikan di si Desi. Jadi tidak ada lagi inovasi A, inovasi B, inovasi C. Jadi semua langsung dalam satu wadah di si Desi UPT BLK Pasuruan. Sehingga besar harapan kami juga dengan melalui si Desi ini bisa menjadi wadah digital dari UPT BLK Pasuruan, bahkan dapat direplikasi oleh UPT BLK lain di Indonesia karena lumayan komplit dan terbukti mendapatkan Kofabrik. Tinggal step kita mendapatkan IGA, ya, Inovasi Government Award itu. Mungkin
Jadi harapan pembangunan SIDESI ini adalah tadi digitalisasi yang memangkas layanan. Kayak gitu, memangkas waktu, bukan layanan, memangkas waktu layanan. Harusnya layanan itu orang itu bisa 1-2 hari atau 2 kali datang ke UPT BK Pasuruan. Dengan SIDESI masyarakat cukup berada di kamar masing-masing, dimanapun mereka berada tidak usah SIDESI ke BLK Pasuruan. Kecuali memang ada dibutuhkan konsultasi lebih lanjut, kita menyediakan kanal layanan untuk konsultasi di SIDESI itu. Oke. Yaitu, jadi kanal tersebut berupa WhatsApp seperti itu, yang insya Allah memang disediakan admin untuk langsung merespon dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Jadi SIDESI merupakan core layanan utama di UPT BK Pasuruan yang merupakan tujuan digitalisasi yang harus dilaksanakan di era saat ini. Izin menambahkan boleh, ya, silakan. mungkin tidak hanya digitalisasinya saja ya, tapi dengan adanya SIDESI ini juga menjaga akuntabilitas. Karena transparansi, kita ada tes seleksinya untuk mengikuti pelatihan kan pendaftarnya banyak ya, ratusan. Sedangkan yang kita pilih kuotanya kan per satu paket itu hanya 16 siswa. Seperti itulah. Untuk melakukan seleksinya kita ada tes yang namanya CBT, Computer Based Training lah, itu bisa dilakukan di mana saja. Dari situ nanti sistemnya nanti akan otomatis tampil nilainya, jadi transparansinya sangat terlihat bahwa oh ya yang memang lolos seleksi adalah yang memang benar-benar berhak. Kemudian setelah itu baru melakukan wawancara dari sekian ratus orang, kita pilih biasanya itu sekitar 3 kali 16, yaitu 48 kuota dari pendaftar awal yang akan kita wawancara untuk datang langsung ke BLK. Itu jadi kita lumayan memangkas dari yang ratusan mungkin bisa bergerombol di BLK, betul. Ribuan bahkan biasanya kalau zaman dulu, itu sekarang sudah minim seperti itu. Gimana masyarakat mau mengakses itu? Misalnya mau mendaftar dulu atau bagaimana? Kalau informasi pendaftarannya itu pasti akan kita share ke Instagram BLK. Jadi setiap kali kita buka pelatihan kita share di Instagram BLK. Kemudian untuk mendaftarnya kita langsung mengakses di sidesi.uptblk.pasuruan.com. Langsung di situ ya. Nanti ada pilihannya mau daftar pelatihan institusional atau pelatihan apa itu short course dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat bisa mengakses pelatihan MTU khususnya untuk misalkan kayak kelurahan, kecamatan atau organisasi desa, lah itu bisa mengakses untuk pengajuan pelatihan MTU juga seperti itu. Di situ juga termasuk pihak ketiga untuk melakukan yang tadi perusahaan atau mungkin sekolah atau mungkin mau upskilling dan lain sebagainya atau instansi lain. Nah, mungkin biasanya kita gitu ya, Bu, kerjasama dengan ini apa kayak guru-guru SLB, Ditsos kayak gitu. Nah, itu melalui yang aplikasi baru kami yang namanya Pintar. Jadi pengajuannya semuanya berasal dari situ. Betul. Jadi tarifnya juga sudah sesuai dengan Pergub 28 tahun 2025. Karena memang tujuan kami dalam membangun sebuah aplikasi tadi adalah yaitu transparansi publik yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah, khususnya UPT BLK Pasuruan. Dan tentunya pelayanan inklusif ya Bu ya, semuanya bisa daftar ya. Boleh. Pokoknya selama dia sudah di atas 17 tahun bisa membaca, menulis, kemudian disabilitas juga setiap tahun kita rutin menerima siswa disabilitas, jadi buat siapa aja boleh daftar. Yang mampu, yang masih badannya masih sehat gitu ya, mau mencoba pelatihan di sini bisa langsung aja mendaftar lewat aplikasi SIDESI itu tadi. Baik. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sejak SIDESI ini diluncurkan? Ya, banyak ya. Jadi memang manfaat, kita kalau ngomongin manfaat ya tadi. Pertama adalah pemangkasan waktu layanan. Yang pertama. Yaitu harusnya masyarakat itu biasanya, kan di kami itu di UPT BK Pasuruan atau di UPT BLK itu ada kios. Tempat pendaftaran. Ketika ada digitalisasi berbentuk SIDESI ini, mereka tidak harus datang ke kios, ya kan ya. Selama mereka bisa menggunakan gadgetnya, bisa menggunakan komputernya, ada isi pulsa datanya, mereka bisa melaksanakan pelayanan melalui SIDESI tanpa harus ke UPT BLK. Dalam artian, jadi manfaatnya masyarakat tidak usah mengeluarkan biaya lagi. Walaupun pelatihan di UPT BLK itu yang institusional itu kan gratis ya kan ya, walaupun dengan tes ya dengan berbagai seleksi, tapi ketika bilang gratis, kalau masyarakat datang ke kios mendaftar artinya ada uang yang dikeluarkan untuk transport, bensin seperti itu. Dengan SIDESI masyarakat tidak lagi
memerlukan itu. Jadi masyarakat datang ketika mereka dinyatakan lulus seleksi saja untuk wawancara. Sehingga pemangkasan waktu layanan dan pemangkasan biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan masyarakat menjadi sangat minim. Ya, artinya apa? Manfaatnya apa? Ya sangat bermanfaat karena masyarakat terbantu, ya kan ya. Yang penting adalah masyarakat itu membaca dan kemudian memahami informasi tersebut dan melek digital akhirnya bisa terfasilitasi. Terus apakah layanan kios kami itu akhirnya tutup? Tidak, tetap melayani. Karena tadi karakteristik masyarakat itu berbeda-beda. Betul. Ya kan ya. Tidak semuanya juga bisa main paham digitalisasi. Betul. Tetapi ada yang masyarakat yang datang di kios pun diajari. Iya. Ini loh Pak caranya supaya lebih mudah daripada nggak usah mundar-mandir. Ya, kayak gitu. Kemudian juga manfaat itu kan buat masyarakat juga ya. Manfaat buat instansi kami sendiri bahwa si Desi ini juga mengangkat kredibilitas dari UPT BLK Pasuruan, sehingga UPT BLK Pasuruan tadi kan di 2023 mendapatkan co-public. Ya kan. Kemudian ketika sudah ada wadahnya si Desi, teman-teman itu untuk instruktur atau ASN di UPT BLK Pasuruan akhirnya punya semangat untuk motivasi mengembangkan, ya kan ya. Terus punya ide baru betul. Yang nantinya dihubungkan untuk satu core layanan di si Desi. Seperti itu. Betul. Jadi izin menambahkan ya, selain dari pendaftaran itu tadi, kembali lagi ke yang short course, jadi dari pendaftar yang tidak tertampung di reguler kelas-kelas yang per 16 orang itu tadi, dengan adanya si Desi ini mereka bisa pelatihan di mana saja. Karena di short course kami itu kan beberapa juga pelatihannya ada yang online, artinya dengan kapasitas yang lebih besar. Tidak hanya 16, jadi kita bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Dan short course kita pun tetap sama-sama gratis seperti itu. Dan kita walaupun short course itu lebih fokus pada materi atau topik tertentu, tetap kita berusaha menjaga kualitas. Artinya tetap ada tugas yang harus dikerjakan, tetap harus ada absensi kehadiran dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ingin teman-teman instruktur itu punya kesepakatan bahwa jangan sampai pelatihan short course ini itu seperti ya bimtek atau seminar-seminar, ya udah kalau nggak kalau sudah ikut ya udah dan gitu. Tapi kita benar-benar ingin berdampak, benar-benar ingin sertifikat yang dimiliki teman-teman nanti berguna, ilmunya juga berguna untuk mereka, gitu ya? Ada value-nya. Jadi nggak asal. Jadi kalau misalkan mereka cuma daftar, lolos kemudian nggak hadir pada saat Zoom, tidak mengerjakan tugas di Google Classroom ataupun lain sebagainya LMS yang kami gunakan, maka dia tidak akan lulus dan tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi benar-benar harus on cam, benar-benar harus share screen untuk menjelaskan tugasnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seperti kelas offline yang ada di BLK tapi online. Seperti itu. Untuk menjaga kualitasnya para kualitas memang harus diperhatikan. Ya. Iya. Jadi jangan sampai tujuan utama kita dalam kinerja yaitu pengurangan tingkat pengumuman terbuka mengurangi kualitas juga. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dari lulusan-lulusan BLK, otomatis tingkat penyerapan ke perusahaan akan menjadi maksimal seperti itu. Dan tentunya segala informasi ada di akun media sosial ya UPT BLK Pasuruan, juga bisa langsung dicek. Nih saya barusan ngecek di website, langsung aja klik si Desi Naker Jatim gitu, dia langsung muncul. Baik, Pak, kita juga mengetahui bahwa pembangunan zona integritas saat ini kan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Nah, bagaimana inovasi si Desi ini mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sekaligus bebas dari praktik-praktik yang tidak diinginkan? Monggo, silakan. Ya, jadi memang berkali-kali kita selalu gaungkan bahwa dengan digitalisasi, dengan inovasi pelayanan publik, harapan besar kami adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi perangkat daerah, khususnya kami di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yaitu di UPT BLK Pasuruan, supaya supaya inovasi-inovasi itu ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Gitu, seperti itu. Jadi masyarakat yang menikmati dan proses pelayanan kami tetap terjaga kualitasnya. Yang seperti kita sajikan tadi, yang kita utarakan tadi, bahwa dengan digitalisasi ini menjawab sebuah kebutuhan yang saat ini semuanya itu tidak bisa lepas dari gadget
dan tidak bisa lepas dari internet. Internet. Sehingga pelayanan yang zaman dulu yang harus datang, harus pakai kertas, ya kan ya, sekarang tergantikan dan memangkas efisiensi waktu pelayanan dan juga menghindari pengeluaran biaya masyarakat yang harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Betul. Karena memang balik lagi ya kan ya. Mungkin kalau misalkan perumpamaannya bahasa Gen-Z-nya itu in this economy ya, baik gitu kan ya. Kita harus survive kayak gitu. Bagaimana kita survive? Pemerintah hadir. Disnaker hadir melalui pelatihan, sertifikasi dan penempatan lulusan dari UPT PLK Pasuruan. Bagaimana bisa memanfaatkannya? Ya tentu saja dengan digitalisasi, dengan melek teknologi melalui CDSI. Seperti itu. Baik, dan segala jenis layanan ada lengkap semua ya. Semua. Step-stepnya juga lengkap, Sudah. modul-modul materi semua yang Ya, kalau kita upload ada semua di di situ. Jadi ini bentuk bukti nyata Nawabakti Satya ya. Betul. Program Ibu Gubernur Jawa Timur yang Jatim kerja untuk mengentaskan pengangguran terbuka di Jawa Timur. Nah, baik, tadi saya ingin mengorek, tapi tadi sempat dijelaskan juga tentang SDM di UPT BLK Pasuruan seperti itu ya. Jadi tentu teknologi kan tidak cukup apabila tidak didukung tadi SDM yang memiliki budaya pelayanan yang baik. Bagaimana Pak Rosyid dan Bu Ren ini membangun komitmen semua pegawai agar tetap memberikan pelayanan yang cepat, profesional dan berintegritas. Oke. Jadi memang kalau misalkan budaya kerja, kita berpegangan pada budaya kerja ASN, berakhlak, di mana menurut kami berakhlak itu cerminan dari semua budaya kerja yang harus dipenuhi oleh instruktur atau oleh SDM atau oleh ASN di UPT BLK Pasuruan. Sehingga alhamdulillah ya kan Mas Fandi, demografi SDM kita di UPT BLK Pasuruan itu memang cenderung ke arah umurnya itu masih tergolong muda, yaitu kisaran di umur 25 sampai umur 50-an tahun. Jadi tetapi banyak demografinya banyak berkumpul itu antara umur 25 sampai umur 40 tahun. Artinya masih banyak potensi-potensi ya kan, anak-anak muda. Kita mulai Gen X, Gen Z itu semua ada di situ, sehingga mereka kalau misalkan difasilitasi, mereka diberikan kesempatan untuk berinovasi melalui budaya berakhlak yang harus kita upload setiap bulan dengan bukti dukung yang sangat harus kita periksa tiap bulan melalui tim penilai, sehingga menjadikan ASN di SDM di UPT BLK Pasuruan itu saling bahu-membahu dalam menerapkan budaya kerja, etos kerja sesuai dengan budaya kerja ASN yaitu berakhlak. Ya. Tentu saja hasilnya seperti ini sekarang. Inovasi kami sudah terbukti, kemudian kami juga membangun zona integritas, kemudian prestasi-prestasi SDM kami, juara juara KKIN, kemudian ada yang mendapatkan beasiswa, ya kan ya. Terus kemudian ada juga yang menang lomba-lomba inovasi, lomba videografi, lomba medsos dan yang lain-lain. Jadi semuanya adalah kuncinya adalah kita memfasilitasi SDM melalui budaya kerja ASN berakhlak. Dan tentunya sekarang tinggal masyarakat dan Sobat Jatim ini memanfaatkan apa yang sudah dibuat oleh UPT BLK Pasuruan untuk pelatihan kerja, sertifikasi, semuanya udah lengkap tadi dijelaskan oleh Bu Reni dan juga Pak Rosyid. Ketutupan ya Pak ya. Gitu ya. Baik. Kalau saya minta masing-masing dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan closing statement dan pesan kepada masyarakat Jawa Timur, apa arti transformasi digital pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur? Monggo, silakan. Mungkin kalau dari saya, karena saya juga sekaligus instruktur di sini, jadi monggo untuk masyarakat Jawa Timur manfaatkan pelatihan yang ada di UPT BLK Pasuruan. Kalau misalkan teman-teman bukan berada di wilayah BLK Pasuruan, bisa memanfaatkan program kami yang baru yaitu pelatihan short course. Jadi tenang saja, pelatihan short course kami walaupun singkat tetap berkualitas dan pastinya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dengan berkompeten dan mendapatkan sertifikat dari BLK. Mungkin itu aja. Ya. Halo, Pak Rosyid. Mungkin kalau saya jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ataupun dengan
apapun yang ada di luar, bahwa kami di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur hadir dalam pemenuhan untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka melalui sertifikasi dari pelatihan yang ada di UPT BLK yang ada di bawah Disnakertas Provinsi Jawa Timur, sehingga masyarakat cukup memfollow Instagram atau media sosial UPT BLK Pasuruan ataupun langsung mengakses di website kami atau di inovasi kami atau di cdesi.uptblkpasuruan.com untuk menikmati atau untuk mendaftar di pelayanan yang ada di UPT BLK Pasuruan, baik pelatihan, sertifikasi ataupun penempatan tenaga kerja. Sehingga masyarakat jangan takut karena semuanya gratis. Jadi monggo dimanfaatkan untuk pencari kerja ataupun untuk masyarakat umum. Mungkin baik, saja. Terima kasih Pak Rosyid dan Ibu Reni. Luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita mendapatkan insight yang luar biasa bahwa UPT BLK Pasuruan ini mempunyai program-program yang sangat berkualitas dan juga sangat diharapkan untuk membantu masyarakat Jawa Timur dalam mencari pekerjaan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Rosyid dan Bu Reni, atas waktu informasi yang telah dibagikan kepada Sobat Jatim. Dan dari obrolan kita hari ini Sobat Jatim, kita belajar bahwa transformasi digital bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi seperti CDESI, UPT BLK Pasuruan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik terus berkembang agar semakin adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Jatim semuanya. Saya Yonovan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.